Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Kalau ada satu hari yang ditunggu-tunggu oleh orang Tionghoa di seluruh dunia, maka hari itu adalah Hari Raya Imlek, Tahun Baru orang Tionghoa. Waktu saya kecil, itulah hari yang paling membahagiakan. Hari yang saya tunggu-tunggu, sebab di hari itu kami bisa pakai baju baru, bisa makan berbagai macam kue tahun baru, dan yang paling menyenangkan tentunya adalah terima angpao. Imlek sebetulnya adalah perayaan datangnya musim semi. Setelah musim dingin yang panjang, bunga-bunga mulai bermekaran kembali. Bumi menjadi jauh lebih indah. Akhirnya menjadi hari perayaan menyambut datangnya musim semi. Tati Hui Chun, dikatakan bumi kembali ke musim semi. Nah, di malam tahun baru Imlek, keluarga akan kumpul dan bersama, dan mereka akan makan malam bersama yang disebut sebagai Tuan Yen Fan. Dan besoknya mereka mulai ke rumah saudara, saling mengucapkan selamat dengan harapan yang unik, yaitu apa? Kong Si Fa Cai, semoga menjadi kaya. Lalu kemudian anak-anak, remaja sampai dewasa selama masih jomblo berhak untuk terima angpao. Dan buah-buahan yang wajib untuk dimakan saat Imlek adalah jeruk Mandarin. Kenapa? Oleh karena jeruk dalam bahasa Mandarin adalah cice. Kata ci itu sama dengan kata keberuntungan dalam bahasa Mandarin. Itu sebabnya dikatakan ta ci tali. Jadi makan buah jeruk diyakini bisa membawa keberuntungan. Makanan yang selalu muncul setiap tahun baru adalah kue keranjang. Ada cerita yang menarik tentang kue keranjang. Jadi dewa dapur atau yang disebut sebagai Cao Chin Kong diyakini sebagai mata-mata kaisar. Dan 1 minggu sebelum Imlek, maka dewa dapur akan naik ke langit untuk melaporkan semua kejadian dalam setiap rumah tangga kepada kaisar langit. Dan tentu bagi sebagian rumah tangga ini mengkhawatirkan. Maka dengan memberikan sesajen kue keranjang, diharapkan bahwa laporan yang disampaikan akan semanis kue keranjang. Dan kalaupun ada laporan-laporan yang negatif, biarlah mulut dewa dapur akan sulit dibuka oleh lengketnya kue keranjang. Imlek adalah hari raya terpanjang karena dirayakan selama 15 hari. Dan pada malam hari ke-15 dirayakanlah hari Cap Gome yang artinya malam tanggal 15. Perayaan ini juga dikenal sebagai Festival Lentera atau disebut sebagai Yan Xiu Jie, dan kita bisa melihat lentera yang indah di mana-mana. Nah, salah satu cerita atau legenda menceritakan awal perayaan ini adalah bermula dari seekor burung bangau yang terbang dari sorga ke bumi, dan kemudian bangau itu dibunuh oleh orang-orang kampung. Kaisar langit marah sekali karena itu adalah burung bangau kesayangannya, dan dia bermaksud untuk membakar kampung itu pada tanggal 15 Imlek. Anak dari Kaisar Langit membocorkan berita ini kepada orang kampung. Lalu mereka menjadi panik, tidak tahu harus buat apa untuk menghindari musibah yang akan datang. Untung ada satu orang yang sangat bijak. Dia mengusulkan agar pada tanggal 14 Imlek, selama 3 hari, setiap rumah dipasang lentera atau lampion merah dengan api di dalamnya, sambil menyalakan petasan sehingga kampung itu terlihat seperti sedang terbakar dari langit, sehingga Kaisar Langit tidak lagi jadi membakarnya. Tentu ini hanya legenda saja. Berikutnya adalah Festival Qingming atau Cengbeng. Peringatan ini juga dikenal sebagai hari untuk membersihkan kuburan. Hari di mana orang Tionghoa akan pergi untuk membersihkan dan mempercantik kuburan orang tuanya dan memberikan penghormatan kepada mereka. Ini dirayakan setiap tanggal 1 bulan 5 penanggalan Tionghoa atau kira-kira itu di awal bulan April. Konon hari ini adalah hari untuk mengingat seorang yang bernama Jie Zhetui yang hidup sekitar tahun 636 sebelum Masehi. Nah, saat ini terjadi perang saudara dan Raja Chong'el terpaksa melarikan diri dari istana.
Jie Zhetui ikut dalam mengawal raja dalam pelariannya. Mereka masuk hutan, keluar hutan, kelaparan, kehausan. Dan Jie Zhetui yang tidak tahan melihat Raja Chong-e kelaparan, sehingga dia mengerat daging pahanya sendiri, lalu membuat sup untuk sang raja. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Raja Chong-e dengan bantuan dari Raja Mu berhasil kembali ke tahtanya. Di saat itu ada banyak orang yang datang mengaku berjasa kepada Raja Chong-e dan dianugerahkan banyak hadiah. Tetapi Raja Chong-e lupa kepada satu orang yang sebetulnya benar-benar berjasa kepadanya, yaitu Jie Zhetui. Ketika raja menyadari kesalahannya, Jie Zhetui yang kecewa telah pulang ke kampungnya untuk merawat ibunya yang sudah tua. Raja cepat-cepat mengirim orang untuk mencari Jie Zhetui, tetapi gagal. Mereka tidak berhasil menemukan rumahnya. Lalu raja memerintahkan orang untuk membakar hutan, untuk memancing Jie Zhetui keluar dari hutan agar dia bisa memberikan penghargaan kepadanya. Sayangnya Jie Zhetui dan ibunya malah didapati mati terbakar di dalam hutan. Raja sangat terpukul dan sangat sedih. Lalu dia mendirikan sebuah biara atas nama Jie Zhetui. Dan hari kematiannya dirayakan sebagai Hari Han Shi Jie atau Hari Festival Makanan Dingin. Karena berduka, maka mereka hanya diizinkan makan makanan yang sudah dingin. Dan saat dinasti Tang, namanya berubah menjadi peringatan Qingming atau Cengbeng. Berikutnya adalah perayaan Tuan Wu Jie atau perayaan Perahu Naga, di mana orang Tionghoa mengadakan acara lomba dayung perahu dengan kepala naga. Dan pada hari itu juga adalah hari untuk makan bacang yang enak. Saya percaya kita semua suka dengan bacang. Satu kali ada orang Tionghoa memberikan beberapa biji bacang kepada temannya orang Amerika. Ketika ditanya apakah suka, orang Amerika itu menjawab, dagingnya enak, jamurnya fantastik, telurnya juga enak. Chestnutnya luar biasa. Tapi sayuran pembungkusnya rasanya kurang matang. Butuh waktu lama untuk mengunyahnya. Jadi bagi yang belum pernah makan bacang, saya ingatkan, jangan makan bungkusnya. Tuan Wu Jie sebetulnya adalah hari untuk memperingati kematian seorang penyair yang juga seorang menteri yang bernama Qi Yuan. Nah, Qi Yuan hidup di zaman dinasti Zhou sebagai penasehat raja negara bagian Chu. Saat itu ada tawaran untuk bersekutu dengan negara bagian Qing. Berbeda dengan pendapat menteri-menteri yang lain, Qi Yuan sangat menentang. Dia tahu bahwa negara bagian Qing ini sangat licik dan tidak bermaksud baik. Sayangnya raja tidak mau mendengarkan nasihatnya. Dan akibatnya Qi Yuan malah dibenci oleh raja dan dibuang. Dan tidak lama dalam pembuangannya, Qi Yuan mendengar berita bahwa Qing yang licik telah mencaplok negara bagian Chu. Persis seperti dugaannya. Qi Yuan menjadi sangat sedih dan sangat putus asa. Dia kemudian bunuh diri dengan meloncat ke sungai Miluo. Rakyat kecil yang sangat mengagumi Qi Yuan kemudian berlomba-lomba, beramai-ramai naik perahu ke tengah sungai untuk menolong Qi Yuan yang sangat jujur dan setia. Itulah asal mula dari perlombaan perahu naga. Sayangnya mereka tidak berhasil menemukan mayat dari Qi Yuan. Lalu mereka membuang bacang ke sungai menjadi makanan ikan-ikan agar ikan-ikan itu tidak memakan tubuh dari Qi Yuan. Tentu ini adalah kisah yang sangat menarik asal mula dari sebuah perayaan. Baik, Alkitab juga menuliskan bahwa Allah memberikan juga hari-hari perayaan kepada bangsa Israel. Kita bisa mendapati perintah untuk merayakan itu di dalam buku Imamat Fatsal yang ke-23. Paling tidak ada 7 hari perayaan yang Tuhan minta orang Israel untuk dirayakan. Nah, perbedaan hari raya orang Tionghoa ataupun perayaan dimanapun juga dengan perayaan di Israel adalah yang sangat menarik. Yaitu umumnya hari perayaan itu memperingati sesuatu kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu.
Misalnya, peringatan hari ulang tahun itu memperingati di hari di mana kita dilahirkan, atau hari kemerdekaan, atau hari jadi yang lainnya. Nah, hari perayaan Israel diberikan Tuhan untuk peringatan sesuatu yang akan datang. Aneh kedengarannya bukan? Sama halnya seperti seseorang merayakan ulang tahun pernikahan padahal dia belum menikah. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, ini menjadi tidak aneh. Bahkan ini adalah cara Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Israel peristiwa apa yang akan terjadi melalui hari-hari perayaan itu. Nah, perbedaan kedua antara perayaan di Tiongkok dengan di Israel ialah hari perayaan di Tiongkok adalah untuk memperingati jasa dari berbagai tokoh yang luar biasa seperti Jie Zhetui atau Qi Yuan. Tetapi pada perayaan orang Israel, ketujuh perayaan itu hanya untuk mengingat satu tokoh, yaitu Tao, Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kita buka buku Imamat Fatsal ke-23 ayat yang kelima. Di situ dikatakan dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi inilah perayaan yang pertama yang Tuhan perintahkan Israel untuk dirayakan pada bulan yang pertama, tanggal 14. Ini sebenarnya hari perayaan kemerdekaan orang Israel dari perbudakan di Mesir, waktu mereka keluar dari Mesir. Dan hari perayaan itu dinamakan sebagai Paskah atau Passover atau Pesak dalam bahasa Ibrani-nya. Dan yang sangat menarik, hari Paskah adalah cara Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Israel akan kematian juru selamat di masa yang akan datang. Atau kurang lebih 1400 tahun kemudian. Pada hari Paskah, maka seekor domba akan disembelih pada jam 3 sore, tanggal 14 bulan 1. Dan peristiwa penyembelihan domba itu secara luar biasa digenapi oleh Yesus saat mati di kayu salib. 1400 tahun kemudian. Kapan Yesus mati di kayu salib? Tanggal 14. Bulan 1 dan jam 3 sore. Di dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan pada sore hari jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Digenapi dengan tepat pada bulan, pada hari, dan bahkan pada jamnya. Jadi setiap kali orang Israel menyembelih domba Paskah, Tuhan sedang membawa pikiran mereka akan satu peristiwa bagaimana domba Allah Yesus Kristus akan disembelih di kayu salib oleh karena dosa kita. Jadi domba Paskah itu melambangkan kepada Kristus. Kemudian pada Keluaran 12 ayat 46 dikatakan Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Orang Israel mengikuti aturan Paskah dengan tidak boleh mematahkan satu pun tulang dari domba Paskah. Namun mereka tidak tahu apa sebabnya. Karena kegenapannya baru terjadi 1400 tahun kemudian. Dicatat di dalam kitab Yohanes bahwa hari Jumat saat Yesus tergantung di kayu salib bersama dengan dua orang pencuri, dan hari sudah sore dan tentara Roma harus memastikan bahwa orang yang disalib sudah mati sebelum matahari terbenam dan masuk pada hari Sabat. Jika belum, mereka akan patahkan kaki orang yang disalib itu untuk mempercepat kematiannya. Di dalam Yohanes 19 ayat 32 dikatakan maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Yohanes 19 ayat 36 mengatakan sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Tuhan kita sangat perfeksionis. Domba Paskah yang melambangkan Yesus
tidak saja harus disembeli pada bulan yang sama, tanggal yang sama, jam yang sama, tetapi juga harus dalam keadaan yang sama dengan tulang yang masih utuh seperti Yesus. Luar biasa bukan? Mari kita masuk kepada perayaan yang kedua. Terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Jadi 1 hari sesudah Paskah, yaitu tanggal 15 bulan 1, orang Israel akan merayakan hari roti tidak beragi selama 7 hari. Dalam 7 hari itu mereka hanya boleh makan roti yang tidak beragi. Tidak boleh ada makanan yang mengandung ragi. Episode yang lalu kita sudah belajar bahwa roti melambangkan Yesus. Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Dan ragi melambangkan dosa. Jadi Yesus dilambangkan oleh roti tidak beragi. Karena sesungguhnya tidak ada satu molekul dosa pun ada pada tubuh Yesus. Dia bebas dari ragi fermentasi dosa. Namun dia harus mati karena ragi kita, karena dosa kita. Hari raya roti tak beragi merayakan pengorbanan Yesus yang tidak berdosa dan menjadi berdosa karena kita. Hari raya roti tidak beragi digenapi oleh Yesus 1400 tahun kemudian saat dia berada di dalam kuburan karena dosa kita. Mengapa harus dirayakan 7 hari? Karena angka 7 adalah angka yang sempurna. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, yang menarik, orang Yahudi sampai hari ini masih merayakan hari roti tak beragi. Walaupun bagi kita orang Kristen, peringatan itu sudah tidak perlu karena sudah digenapi oleh Yesus dikubur. Nah, 1 minggu sebelum perayaan hari roti tidak beragi, orang Yahudi mulai membersihkan rumah dari semua ragi, dari semua remah-remah roti yang mengandung ragi. Dan seluruh pelosok rumah harus benar-benar bersih dari ragi. Semua kursi, meja dibersihkan. Kadang-kadang harus menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan ragi-ragi yang terselip di antara jok kursi. Kita pun harus setiap hari memastikan diri kita bebas dari ragi dosa. Perayaan berikutnya terhadap di dalam Imamat 23 ayat yang ke-10. Dikatakan, "Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sudah sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu." Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Ini adalah hari perayaan hulu hasil atau hasil pertama dari panen mereka. Dan dirayakan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Nisan. Jadi 3 perayaan ini ada pada 3 hari berturut-turut. Pada hari ini, orang Israel wajib menyerahkan hasil tuaian pertama dari tanah mereka dan menyerahkannya kepada imam. Dan imam akan melambaikan seikat hasil tuaian mereka di hadapan Tuhan dengan harapan Tuhan akan memberkati tuaian pertama dan diharapkan Tuhan akan memberikan panen yang lebih besar kepada mereka. Jadi perayaan hulu hasil ini juga digenapi oleh Yesus dalam peristiwa kebangkitannya pada hari Minggu pagi tanggal 16 Nisan. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, melaporkan pekerjaan penyelamatan manusia kepada Allah Bapa. Dan kebangkitan Kristus bagaikan hulu hasil yang dilambaikan di depan Allah Bapa. Dan
Allah menerima hasil pekerjaan penyelamatan manusia dari Yesus. Dan kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan pertama atau hulu hasil setelah dosa dikalahkan. Dan ingat, ini akan menjadi satu jaminan bahwa akan lebih banyak kebangkitan-kebangkitan kelak di akhir zaman saat Yesus datang kembali untuk menjemput kita. 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah mati. Jadi kebangkitan Yesus yang dilambangkan oleh hulu hasil adalah pengharapan terbesar kita. Bahwa kelak saya akan dibangkitkan, saudara akan dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dan kita akan diangkat ke awan-awan bertemu dengan Yesus. Baik, kita sampai kepada perayaan yang keempat. Bisa kita baca di dalam Imamat 23 ayat yang ke-15. Dikatakan kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi perayaan yang keempat ini disebut sebagai Pentakosta. Karena dirayakan 50 hari sesudah hari raya hulu hasil. Imamat 23 ayat 17 lebih lanjut mengatakan, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa roti di sini pakai ragi? Bukankah ragi melambangkan dosa? Karena roti unjukan di sini bukan melambangkan Yesus, tetapi melambangkan kita sebagai manusia yang berdosa. Apapun yang terbaik yang kita lakukan selalu ternoda oleh dosa. Karena kita adalah manusia yang penuh ragi, penuh dosa. Karena itu kita tidak akan dapat selamat dengan usaha kita sendiri. Dengan perbuatan kita yang meskipun kelihatannya baik seperti roti yang kelihatannya enak, tetapi ia mengandung ragi yang melambangkan dosa. Itu sebabnya kita perlu juru selamat. Kemudian di dalam Imamat 23 ayat 19 dikatakan, kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta 2 ekor domba itu. Semuanya haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. So sekalian, 2 ekor domba itu melambangkan kebenaran Yesus. Yesus yang akan menutupi kedua ketul roti yang beragi yang melambangkan kebenaran manusia. Kebenaran Yesus akan menutupi kebenaran manusia. Demikianlah kemudian kita dibenarkan. Ini digambarkan oleh kata kebenaran dalam bahasa Mandarin. Yang terdiri dari radikel domba dan saya di bawahnya. Saya ingin meletakkan sedikit dasar teologi peran Yesus dalam keselamatan kita. Di dalam Imamat 22 ayat 19 dikatakan, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu, jantan, domba atau kambing. Orang Israel mungkin tidak mengerti mengapa domba tidak boleh bercacat celah. Kita yang hidup di perjanjian baru mengerti karena ada ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi anak domba itu tidak bercacat celah karena dia melambangkan Yesus yang tidak bercacat celah. Tetapi bukan itu saja peran Yesus di dalam bait suci. Imamat 21 ayat 17 dikatakan, katakanlah kepada Harun
begini, setiap orang dari keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan bagi Allahnya. Jadi walaupun imam besar hanya bisa dari keturunan Harun, tetapi tidak semua keturunan Harun bisa menjadi imam besar. Ayat itu menjelaskan bahwa anak-anak Harun yang cacat tidak dapat menjadi imam besar. Mengapa? Orang Israel mungkin tidak paham. Tetapi kita yang hidup di perjanjian baru paham, karena ada ayat di dalam Ibrani 4 ayat 14 yang mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi imam besar juga melambangkan Yesus yang akan menjadi imam besar kita. Itu sebabnya tidak boleh bercacat celah. Jadi ada dua peran penting yang harus dijalankan oleh Yesus di dunia ini demi keselamatan kita. Dia harus mengorbankan hidupnya dengan mati di kayu salib seperti anak domba untuk membayar semua hutang dosa kita. Sehingga kita yang berdosa ditutupi oleh kebenarannya. Sehingga kita dibenarkan. Nah, setelah itu Yesus harus menjalankan peran yang kedua, yaitu sebagai imam besar kita atau sebagai perantara kita manusia dengan Allah Bapa. Yesus bisa melakukan itu karena dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Jadi satu tangan Yesus pegang Allah Bapa, satu tangan Yesus pegang manusia. Dan Yesus berkata kepada Allah Bapa, orang ini adalah orang yang berdosa. Tetapi saya sudah bersihkan dosanya dengan darah saya. Saya sudah pakaikan pakaian kebenaran yang saya punya kepadanya. Demikianlah kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Inilah Injil, inilah kabar baik bagi kita semua. Nah, Yesus telah menjalankan peran sebagai anak domba saat dia mati di kayu salib. Pertanyaannya, kapan Yesus menjalankan peran dia sebagai imam besar? Alkitab menceritakan bahwa Yesus bangkit dan diam bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian dia diangkat ke surga. 10 hari kemudian, hari raya Pantekosta dirayakan orang Israel. Dan digenapi di dalam perjanjian baru dengan turunnya Roh Kudus di ruang atas pada saat murid-murid Yesus sedang berkumpul dan berdoa bersama-sama. Saya ingin membawa kita untuk menggali lebih dalam. Setelah Roh Kudus turun, Petrus berkata di dalam Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta adalah berasal dari Allah Bapa. Kemudian dikatakan Yesus menerimanya dari Allah Bapa dan dicurahkan kepada murid-muridnya di ruang atas. Pertanyaannya, kenapa harus melewati Yesus? Dijawab di dalam Ibrani 1 ayat 9 menjelaskan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Engkau di sini adalah Yesus. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, saudara sekalian, minyak melambangkan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus sebelum Roh Kudus itu turun kepada murid-murid saat Pentakosta. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus? Untuk mengerti itu kita harus kembali kepada perjanjian lama. Pada saat Harun diangkat menjadi imam besar, sebelum dia dapat melaksanakan tugasnya sebagai imam besar, dia terlebih dahulu harus diurapi oleh Musa dengan minyak. Kita semua
pernah mendengar Mazmur 133 ayat 2 yang dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi sebelum Yesus dapat menjalankan perannya sebagai imam besar, dia harus diurapi oleh Allah Bapa dengan Roh Kudus. Dan hari Pentakosta ada satu peristiwa yang sangat penting terjadi, yaitu hari inaugurasi Yesus menjadi imam besar kita. Dan seperti Musa mengurapi Harun dengan minyak, Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Dan seperti bunyi Mazmur 133, pengurapan Roh Kudus dimulai dengan kepala Yesus, lalu meleleh ke janggut, lalu ke leher jubahnya, lalu kemudian ke lantai surga, dan terus turun ke bumi dan sampai ke ruang atas, tempat di mana murid-murid Yesus berada. Dan Roh Kudus itu dilihat oleh murid-murid Yesus bagaikan lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Itulah Pentakosta yang sejati. Bukan hanya sekedar turunnya Roh Kudus, tetapi adalah bagian dari pengurapan Yesus menjadi imam besar yang akan mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Baik, kita masuk kepada perayaan yang kelima. Di dalam Imamat 23 ayat 24 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus. Perayaan itu dinamakan sebagai hari peniupan serunai, yaitu dilakukan 10 hari berturut-turut mulai dari tanggal 1. Nah, perayaan ini sebetulnya adalah persiapan kepada satu perayaan berikutnya yang sangat penting bagi orang Israel, yaitu Hari Raya Pendamaian atau Hari Grafirat yang akan mulai 10 hari kemudian. Jadi selama 10 hari imam akan terus meniup shofar. Ini alat musik orang Yahudi, ya orang Israel, namanya shofar. Dan ini semua dilakukan untuk mengingatkan orang Israel akan supaya mereka mempersiapkan diri untuk hari Grafirat yang akan segera terjadi 10 hari lagi. Saudara pernah mendengar suara shofar? Kalau belum, saudara beruntung. Karena saya dibelikan tetangga saya, Ibu Ine dari Israel, sebuah shofar. Saya akan coba memperdengarkan suaranya. Mudah-mudahan suaranya bisa keluar. Inilah suara shofar yang didengar oleh orang Israel selama 10 hari berturut-turut untuk mempersiapkan mereka kepada perayaan yang akan datang. Yang terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ke-27. Dikatakan akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Itu adalah hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan perayaan hari pendamaian atau di Alkitab diterjemahkan sebagai hari Grafirat di Alkitab terjemahan lama. Ini adalah hari penebusan dosa. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai Day of Atonement. Bahasa Ibrani dikatakan sebagai Yom Kippur. Semua sama, artinya adalah hari penebusan dosa. Dirayakan pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Bagaimana orang Israel merayakan hari raya Yom Kippur atau hari Grafirat? Ini adalah sebuah perayaan yang sangat menarik. Nah, kita tahu bahwa setiap hari orang Israel yang berdosa akan membawa seekor domba atau seekor kambing. Kemudian dia sembelih sebagai lambang bahwa dosa daripada orang itu sudah pindah kepada domba atau kambing. Lalu kemudian setelah domba itu dikorbankan di atas mezbah bakaran, imam akan mengambil sedikit darah dan kemudian masuk ke bilik suci lalu memercikkan darah itu pada tirai yang memisahkan ruang
suci dan bilik maha suci. Itu yang menandakan bahwa dosa orang ini kini sudah berpindah ke tirai di bait suci. Jadi setiap hari imam harus memercikkan darah yang melambangkan dosa orang Israel pada tirai di bait suci. Dan setahun sekali, maka dosa-dosa yang melekat pada tirai itu harus dibersihkan oleh imam besar. Saya mau saudara menggarisbawahi kata dibersihkan. Jadi bait suci dibersihkan dari dosa orang Israel 1 tahun sekali. Peristiwa membersihkan bait suci itulah yang disebut sebagai hari Grafirat, perayaan Yom Kippur atau the Day of Atonement. Dan pada hari raya itu, dan hanya pada hari itu, imam besar dan bukan imam biasa akan masuk ke bilik maha suci, tempat di mana tabut Allah berada, tempat di mana Allah bertahta. Di dalam Imamat 16 ayat yang kedua dikatakan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Saya bisa bayangkan betapa stresnya Harun sebagai imam besar setahun sekali harus masuk ke dalam bilik maha suci. Dia benar-benar harus dalam keadaan yang tidak tercemar. Dia harus menyelesaikan semua masalah dia, kesalahan dia sebelum berani masuk ke bilik maha suci. Karena disitulah tabut perjanjian dan tahta Allah. Dia mungkin akan bermaaf-maafan dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Dan kalau ada hutang, dia pasti lunasi terlebih dahulu. Dan supaya dia layak menjadi perantara orang Israel dengan Tuhan. Sebab jika dia dalam keadaan tidak layak, maka dia akan mati seketika itu juga di dalam bilik maha suci. Sebab saat Harun berperan sebagai imam besar, ia sedang melambangkan Yesus Kristus sendiri. Dan sementara Harun sebagai imam besar masuk ke dalam bait suci di bilik maha suci dengan pakaian khusus yang terbuat dari lenan, lambang kesucian, orang Israel harus berpuasa dan terus berdoa agar imam besar mereka jangan mati di dalam, agar dosa mereka yang ada di tirai bait suci sepanjang tahun itu dapat dihapuskan dan mereka diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Dan hari itu bait suci dibersihkan dari semua dosa. Ingat kata dibersihkan. Itulah hari Grafirat. Itulah hari di mana dosa dibersihkan dari bait suci setahun sekali. So sekalian kita tahu domba tidak mungkin bisa menghapuskan dosa kita. Domba adalah lambang daripada Yesus Kristus yang disalib. Kita tahu bahwa Harun tidak mungkin bisa jadi perantara kita. Harun adalah lambang daripada Kristus, imam besar kita. Kalau begitu, hari raya Grafirat, Yom Kippur, pasti juga adalah satu lambang dari satu peristiwa di mana Yesus sebagai imam besar seperti Harun akan mengadakan pendamaian bagi kita dengan masuk ke dalam bilik maha suci di sorga menjadi perantara kita. Untuk membersihkan dosa-dosa manusia yang melekat di tirai bait suci di sorga. Dan ingat, hanya dosa-dosa yang kita sudah akui akan tercatat di sana. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya di dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya. Ayat ini sangat jelas mengatakan Yesus akan masuk ke dalam bilik suci membawa darahnya sendiri. Dan hanya satu kali. Pertanyaannya, kapan ini terjadi? Kita sudah tahu kegenapan dari hari Paskah digenapi oleh kematian Yesus. Hari roti tidak beragi digenapi dengan Yesus di kuburan. Hulu hasil digenapi dengan kebangkitan Yesus. Pentakosta digenapi dengan turunnya Roh Kudus dan Yesus diurapi menjadi imam besar. Sekarang peringatan hari Grafirat. Kapan digenapi?
kapan Yesus Kristus sebagai imam besar mulai bekerja membersihkan dosa kita di bait suci, di bilik maha suci di sorga. Kapan itu terjadi? Dan itu dijawab di dalam Daniel Fatsal yang ke-8. Daniel 8 ayat 14 dikatakan, Daniel mendengar seorang kudus berkata, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saya suka bahasa Inggrisnya menerjemahkan, sanctuary will be cleansed. Jadi dikatakan bait suci akan dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari dosa. Artinya apa? Ya, hari Grafirat, Yom Kippur. Jadi ayat ini mengatakan penggenapan hari Grafirat akan terjadi setelah 2300 petang dan pagi. Apakah itu menjawab pertanyaan kita? Tentu belum. Saya percaya kita masih bingung. Tetapi kita tidak perlu malu. Karena di dalam Daniel 8 ayat 27 dikatakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Daniel, seorang nabi, dia tidak mengerti pada awalnya. Kemudian malaikat Gabriel dikirim Tuhan untuk menjelaskan kepada Daniel bahwa penglihatan itu adalah untuk masa yang akan datang. Dan kuncinya akan diberikan. Dan kita butuhkan paling tidak ada 2 kunci untuk mengerti nubuatan 2300 petang dan pagi. Kunci yang pertama terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 34. Dikatakan sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat dari kesalahanmu. Jadi kita bisa dapat kunci yang pertama adalah 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Jadi 2300 hari itu sama dengan 2300 tahun. Sekarang kita perlu kunci yang kedua, yaitu kapan dimulainya perhitungan 2300 tahun ini. Kuncinya terdapat di dalam Daniel Fatsal yang ke-9. Tuhan memberikan satu nubuatan yang paralel, yaitu 490 tahun. Nubuatan itu sudah kita bahas pada episode yang ketiga. Dan awal perhitungannya ada di dalam Daniel Fatsal 9 ayat ke-25. Maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Firman untuk membangun kembali Yerusalem adalah dekret dari Kaisar Persia di tahun 457 sebelum Masehi. Maka 457 ditambah dengan 2300 tahun, kita akan sampai kepada tahun 1844. Itulah tahun di mana Yesus memulai pekerjaannya sebagai imam besar di sorga. Hari di mana dia masuk ke dalam bilik maha suci dan menjadi perantara kita. Membersihkan semua dosa-dosa yang pernah kita buat dan kita akui di dalam namanya. Jadi perayaan hari Grafirat masih sedang berlangsung kegenapannya. Dan kita hidup di masa itu. Jadi hidup kita haruslah sama seperti kehidupan orang Israel pada masa hari Grafirat itu dirayakan. Mereka berdoa dan mereka berpuasa agar dosa mereka diampuni. Kita juga harus berdoa dan berpuasa agar dosa kita diampuni dan dihapuskan. Lalu di sore hari yang sama di Imamat 25 ayat 9 dikatakan, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Selesai pekerjaan Yesus menjadi imam besar, pada saat dia keluar dari bilik maha suci dan sangkakala akan dibunyikan di mana-mana. Peristiwa ini menggenapi akan kedatangan Yesus yang kedua kali yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala ada berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan saat itu
Yesus berganti peran. Dia tidak lagi menjadi imam besar. Kini dia menjadi raja yang penuh kemuliaan. Dan dia akan datang untuk menjemput kita yang menunggu dia dan yang setia kepadanya. Kita masuk kepada perayaan yang terakhir. Perayaan yang ketujuh. Terdapat di dalam Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh. Itu ada hari raya Pondok Daun. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Hari raya Pondok Daun digenapi di dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita yang sudah terangkat ke sorga akan turun lagi bersama dengan kota Yerusalem yang baru. Tuhan akan membakar seluruh anasir dosa di bumi ini dengan api. Dan kita akan tinggal di bumi yang telah diperbaharui. Itulah Taman Eden yang kedua. Taman Eden yang baru. Dan kita akan hidup berbahagia bersama dengan Tuhan di Firdaus yang baru. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tau di bumi yang baru. So sekalian, inilah Injil. Inilah kabar baik. Dan Tuhan sedang mengundang kita untuk tinggal di Firdaus yang baru bersama dengannya. Dan kalau itu adalah kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami mempelajari akan rahasia dari bait suci, akan rahasia dari hari-hari perayaan, kami tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin membawa kami untuk diselamatkan. Tuhan ingin agar kami kembali kepada Tuhan, bersatu dan menikmati hidup yang berbahagia, hidup selama-lamanya di bumi yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih oleh karena Tuhan, Engkau begitu baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sayang sekali, 7 episode seminar Tau sudah berakhir. Masih banyak yang ingin saya bagikan dari firman Tuhan. Tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi bagi Anda yang baru mengikuti seminar ini, silakan mengikuti episode-episode lainnya di channel YouTube kami, Mempelajari Alkitab. Kami sangat mengharapkan feedback dari Anda untuk seminar ini. Jika Anda terberkati dengan seminar ini, Anda dapat menuliskan komen Anda di YouTube kami. Atau Anda bisa juga mengirimkan WA ke nomor telepon di bawah ini. Dan bagi Anda yang mau belajar lebih banyak, juga boleh hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami mengadakan banyak kelas pendalaman Alkitab untuk mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tau di Alkitab.